Desa Trunyan adalah sebuah desa yang disebut sebagai salah satu desa tertua di Bali. Desa ini terletak di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau lebih tepatnya di tepi timur Danau Batur. Desa ini memiliki tata cara pemakaman jenazah yang berbeda dari masyarakat Bali pada umumnya. Di desa ini jenazah warga desa yang meninggal tidak dikubur atau dilakukan ritual ngaben, melainkan mayatnya dibawa ke sebuah tempat lalu diletakkan secara terbuka dan dibiarkan terurai secara alami. Prosesi ini dinamakan mepasah atau kubur angin. Model pemakaman ini telah dilakukan sejak lama secara turun-temurun. Walaupun demikian, tidak semua jenazah bisa dilakukan prosesi mepasah. Kategori jenazah yang dimepasahkan yaitu orang-orang yang telah berumah tangga, bujangan, gadis, dan anak kecil yang gigi susunya telah tanggal. Mereka yang dimepasahkan adalah orang-orang yang meninggal secara normal, misalnya menderita sakit ataupun lanjut usia. Sedangkan bagi mereka yang meninggal dengan cara-cara yang dianggap tidak wajar, contohnya korban pembunuhan, bunuh diri, maupun orang-orang yang jasadnya tidak sempurna, mungkin karena suatu penyakit atau kecelakaan, dimakamkan dengan cara dikebumikan atau dikubur. Mereka yang dimakamkan secara mepasah, jenazahnya dibaringkan dalam sebuah tempat berbentuk segitiga yang terbuat dari rangkaian bambu seperti sangkar. Fungsi sangkar dari rangkaian bambu ini adalah untuk melindungi jasad agar terhindar dari binatang. Meski jenazah-jenazah yang dimepasahkan hanya dibaringkan begitu saja, tetapi tidak tercium bau tak sedap di area permakaman tersebut. Konon katanya, ini karena adanya pohon taru menyan yang tumbuh besar di tempat itu. Pohon yang mengeluarkan bau menyan itu diyakini mampu menghilangkan bau tak mengenakan dari jenazah. Banyak orang menuturkan keberadaan pohon taru menyan itulah yang menjadi cikal bakal desa Trunyan. Sebuah legenda mengatakan ada seorang dewi yang turun dari langit karena terpikat oleh bau harum pohon taru menyan tersebut. Di bumi, dia mencari sumber bau harum tersebut. Lalu didapatilah pohon taru menyan di desa itu. Singkat cerita, dewi tersebut kemudian menjadi penguasa Danau Batur bernama Ratu Pingit dalam dasar. Rupanya, bau harum pohon taru menyan juga membuat 4 anak Raja Solo dari Jawa terpincut.
3 putra dan 1 putri dalam Solo itu kemudian mencari sumber bau hingga tibalah mereka di Pulau Bali. Sesampainya di kaki selatan Gunung Batur, putri raja memutuskan tidak melanjutkan perjalanannya. Perjalanan mencari bau harum itu hanya menyisakan 3 putra raja. Mereka menyusuri tepi Danau Batur. Namun, dalam pengembaraan itu terdapat perselisihan yang membuat kakak tertua marah. 2 adiknya ditendang dan ditinggalkannya. Dalam perjalanannya yang kini seorang diri, kakak tertua berjumpa dengan seorang dewi jelita yang berada di bawah pohon taru menyan. Ia langsung jatuh hati padanya. Keduanya akhirnya menikah dan tempat mereka menetap lambat laun menjadi kerajaan. Namun, bau harum pohon taru menyan membuat permaisuri menjadi was-was. Ia khawatir bau wangi tersebut dapat memikat orang luar yang berujung penyerangan terhadap kerajaannya. Sang permaisuri kemudian memerintahkan agar jenazah-jenazah orang Trunyan tidak lagi dikebumikan, melainkan dibiarkan membusuk di bawah udara terbuka. Cara tersebut ternyata sangat manjur bekerja. Terbukti tidak ada lagi bau harum yang menguar ke segala penjuru. Wangi itu hanya bisa tercium ketika berada di sekitar area permakaman, dan bahkan harumnya pohon taru menyan membuat jenazah penduduk Trunyan yang meninggal tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap.